Jadi kalau kita ingin merubah kekurangan kita menjadi baik itu tidak cukup kita angguk-angguk menerima nasihat orang untuk kita supaya kita berubah. Tidak cukup kita catat, kita terima dan kita pahami. Tetapi harus lebih dari itu, kita harus bersungguh-sungguh untuk merubah tadi yang kurang itu menjadi baik. Baik, Ustaz, menarik sekali yang Ustaz paparkan ya terkait dengan hijrah. Kalau saya perhatikan tadi ada 3 hal. Yang pertama adalah tentang niat, yang kedua tentang nilai, dan yang ketiga tentang kesungguhan. Nah, kalau kita perhatikan ya dari tahun ke tahun, khususnya di negeri kita, itu kan momen-momen atau syiar-syiar tahun baru Hijriah itu makin hari makin baik, begitulah bisa kita katakan, makin semarak, makin viral begitu ya. Dan kira-kira menurut pandangan Ustaz ya, di momen hijrah yang terus berulang ini, di masa saat sekarang ini, bagaimana idealnya merealisasikan hijrah, dan apa indikasi kita ini sebenarnya sudah hijrah beneran atau belum? Baik ya, tadi Ustaz Hidayat kan menyebut ada 3, niat, nilai, dan jihad kesungguhan. Jadi poin 3 itu yang sebetulnya menjadi kata kunci. Tidak atau belum terlihat dampak dari hijrah karena kesungguhan itu nggak ada. Ya tadi saya sebutkan ya sebelum ini, dia ada kekurangan. Kita inginkan perbaiki apa yang kurang itu untuk jadi baik. Tapi baru niat, mau, ada keinginan. Nilai yang akan dirubah, tahu dia dirinya yang kurang baik ada tadi, misalnya contohnya terlambat, atau mungkin contohnya dia berkata kadang bohong, atau kemudian dia tidak jujur, atau mungkin dia bekerja tidak amanah dan sebagainya. Itu kan hal yang tidak baik. Tahu nilai, punya niat, tapi ketika implementasi nggak dirimu kesungguhan. Makanya kata-kata kesungguhan jihad itu kan bisa juga diartikan dengan kesungguhan ya. Tidak mesti dengan pengertian perang ya. Dengan kesungguhan juga artinya bisa pas juga. Nah, jadi sesuatu yang diniatkan untuk merubah sesuatu dari yang tidak baik menjadi baik, mesti diikuti dengan kesungguhan, barulah ada hasilnya yang bisa mengangkat, merubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, jadi kata kuncinya itu harus ada kesungguhan. Harus ada kesungguhan. Dia tahu salah, dia ingin berubah, tapi nggak ada kesungguhan, ya akan begitu dari tahun ke tahun begitu, dari tahun ke tahun begitu, nggak ada perubahan. Nah, jadi ada jihad. Dari sawan melepas lelah, beli donat, minumannya Fanta. Maka berjihadlah di jalan Allah untuk mengangkat derajat kita. Jadi mengangkat derajat kita, merubah menjadi lebih baik, yaitu dengan kesungguhan. Nah, kesungguhan itu mesti diiringi dengan pengorbanan. Nah, pengorbanan ini yang nggak mau. Ya, jihad bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalihim wa anfusihim. Pokoknya bi amwal dan anfus, jiwa, raga, waktu, tenaga, perasaan, pikiran, keinginan itu harus dikorbankan untuk merubah. Kalau misalnya contoh ada wanita yang belum berhijab, dia hijrah untuk berhijab, itu niat ada, nilai untuk berubah menjadi baik, tahu hijab baik. Tapi ketika ingin menjalankan, kalau enggak dengan kesungguhan, adanya pengorbanan, susah. Apa pengorbanannya? Aduh, gimana ya nanti teman-teman gua melihat gua berubah ini, oh nanti gimana ya, gua rasanya belum mampu nih, oh nanti gimana. Itu kan korban perasaan, harus dilawan untuk
memenuhi kesungguhan dia merubah menjadi lebih baik, ya kan? Terus nanti gimana ya? Kan ada beberapa artis yang hijrah, kemudian ditanya, ada ungkapan kata-kata yang dia harus berkorban. Di antaranya iklan-iklan yang tadi menampilkan dia akhirnya batal kontrak. Itu kan mengorbankan harta gitu. Harta yang mesti dapat jadi nggak dapat. Kemudian dia tadi kontrak sekian lama menjadi dipotong karena dia hijrah. Kemudian dia juga akan dapat nilai sekian jadi jatuh harga nilai dianya untuk dipesan menjadi artis atau apa dan sebagainya. Nah ini contoh itu ya. Tapi juga di luar itu pengorbanan menghadapi perasaan pikiran itu juga perlu mengikuti keseriusan, kesungguhan kita berhijrah untuk kemudian kita bisa berhasil. Ya. Berdiri wanita di depan beranda, hendak menyeberang beli makan ringan, berjihad dengan harta ataupun benda, itulah orang yang mendapat kemenangan. Nah, jadi kemenangan itu ya berubahnya menjadi lebih baik. Jadi sesuatu yang dilakukan dengan perubahan mesti ada yang mengikuti, yaitu kesungguhan dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, kesungguhan gak jalan. Waktu dikorbankan, perasaan pikiran, uang pun bahkan dikorbankan. Nah jadi memang kita memberikan apresiasi, salut ya kepada mereka yang bisa hijrah. Walaupun itu semuanya kehendak Allah dan hidayah Allah, tapi yang jelas itu adalah sesuatu yang patut kita apresiasi karena tidak semuanya orang mampu dan berani walaupun sudah punya niat. Contoh misalnya begini, merokok. Menurut saya merokok itu nggak bagus, ya. Sebagian ulama itu makruh misalnya. Kan ada yang mau hijrah, berubah perilaku dari merokok ke tidak merokok. Niatnya ada, nilai yang akan berubah, tahu bahwa dengan tidak merokok baik buat kesehatan dan sebagainya. Tapi gak ada kesungguhan, baru mau aja tetap banyak merokok. Nah, jadi dengan kesungguhan itu abuk, dia mengorbankan dirinya. Perasaannya nih, waduh pengen rokok waktu dia 1, 2 hari, 3 hari gak merokok kan. Dia lawan perasaan, candunya itu dia lawan. Belum lagi omongan teman-temannya, ya Anda bang itu toh merokok kan membantu pemerintah untuk bayar pajak. Oh kesehatan banyak yang merokok umur 1 tahun ini, yang tidak merokok sampai putus mati. Nah, kata teman-temannya kan jadi korban perasaan juga, itu harus dilawan untuk merubah. Jadi merubah menjadi sesuatu yang merubah status quo dari yang tidak baik menjadi baik itu perlu pengorbanan. Nah itulah yang tadi indikatornya menjadi patokan kita berhasil tidaknya itu harus bagaimana hijrah itu diikuti dengan kesungguhan. Ya. Berarti kesungguhan seseorang bisa kita lihat dari pengorbanannya. Ya betul, dari pengorbanan. Ya baik harta, jiwa ini kan pikiran, perasaan, waktu, tenaga dan sebagainya itu juga pengorbanan per dirinya. Nah, kalau harta ya tadi ada yang penghasilnya berkurang ya kan, ataupun dia harus mengeluarkan dana untuk mengikuti kesungguhannya berhijrah. Jadi maknanya hijrah itu ya memang harus kita dalami. Tapi ini apa hidayah? Saya ingin menekankan pada kesempatan ini, ya hijrahnya hijrah ma'nawi. Ya, kenapa demikian? Karena mungkin kita nggak tahu, tapi ada orang memahami hijrah itu hijrah makaniah. Jadi dia pindah tempat ke suatu tempat dengan mengisolasi namanya uzlah. Dia pindah ke suatu tempat sepi kosong, kemudian dia berpindah. Kenapa? Ikut Nabi. Ada itu. Ya ikut Nabi. Nah setelah itu dia berangkat senjata perang. Wah, diikuti tahapan. Setelah beriman, dia hijrah pindah ke suatu tempat makaniah, kemudian diangkat senjata berjihad. Nah jadi tentu saya tekankan realitas saat ini tidaklah demikian. Maka yang harus kita hidupkan adalah
hijrah manawiyah. Hijrah setiap hari. Nawawi. Nah, jadi hijrah manawiyah. Jadi hijrah manawiyah ini setidaknya ada 4. Ada 4. Ya, ada pertama yang sifatnya ikhtiwadiyah, ada fikriyah, pemikiran, ada syuuriyah, perasaan, ada sulukiyah, perilaku. Jadi nilai, ya, nilai-nilai, norma yang ada pada diri untuk bagaimana cara fikrohnya berpikir, bagaimana emosi atau perasaan, kemudian perilaku, kepribadian. Nah, itu manawi semuanya. Nawawi. Jadi memang saya melihat dalam beberapa contoh kasus dia tidak bisa menjabat sebagai kepala dinas misalnya. Ternyata dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Tidak bisa kerjasama. Nah, tidak bisa kerjasama ini suluk, perilaku atau kepribadian. Mungkin nggak dosa, ya, orang kerjasama tidak kerjasama, nggak dosa juga, nggak apa-apa. Tapi dalam kerja dibutuhkan. Nah, dari sisi itu pun mestinya kalau dia ingin mencapai persyaratan untuk mendapatkan kepala dinas, dia harus bisa bekerjasama, maka dia harus hijrah. Nah, hijrah dari dia tidak bisa kerjasama menjadi kerjasama. Coba kita bayangkan ada individu ASN dia menjabat tapi kerja sendiri, nggak bisa kerjasama, kan kacau. Nggak ada satu kerjaan yang selesai sendiri, nggak mungkin. Nah, dia nggak bisa komunikasi, nggak bisa kerjasama, ya nggak mungkin bisa terpilih. Untuk supaya terpilih, dia harus merubah diri dari yang tidak bisa kerjasama jadi kerjasama. Itu contohnya. Kemudian ada juga kepribadian atau perilaku seseorang yang mungkin kalau dalam bahasa psikologinya introvert, pendiam. Nah, sementara dibutuhkan di pekerjaannya dia harus tampil ke depan, berbicara, harus menjadi orang yang ekstrovert. Nah, perilaku ini pun ya hijrah juga, walaupun introvert, ekstrovert tidak usah. Nah, jadi untuk menjadi lebih baik itu memang kita harus ada kesungguhan yang tadi disebutkan. Dan hijrah tidak hanya dari yang haram-haram saja kepada yang halal, dari yang syirik-syirik kepada tauhid, dari yang batil-batil kepada yang hak, tidak hanya itu. Tapi dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang lebih baik menjadi lebih-lebih lagi baik. Dan itulah yang kita lihat bagaimana Rasul menghendaki kita lebih baik dari hari sebelumnya dan esok lebih baik pula daripada hari ini. Serasa ini kita harus memiliki suatu at-tafaul, ya, semangat, harapan ke depan untuk meraih satu persatu dengan melakukan perbaikan diri, perubahan diri yang tiada pernah hentinya. Dan itulah yang akan sukses ke depan. Itu orang yang senantiasa dirinya melakukan hijrah ma'nawiyah. Ya. Nah, penyimak podcast BPU Rahimahumullah, ini ada yang menarik saya garis bawahi bahwa hijrah itu bukan hanya tentang berpindahnya kita secara tempat, jelas ya, tetapi secara maknawi. Dan tidak hanya berkaitan tentang pindah dari yang haram ke yang halal, dari tauhid kepada tauhid begitu ya, dari syirik kepada tauhid, tetapi juga dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang sudah baik ditingkatkan menjadi jauh. Bahkan dalam konteks pekerjaan, hijrah kita tidak mesti pindah pekerjaan gitu ya, tetapi dalam peran-peran kita dalam bekerja ditingkatkan menjadi lebih baik. Ini menarik sekali. Penyimak podcast Rahimahumullah, ini ada satu poin yang hari ini, konteks hari ini Ustaz, mungkin bagaimana pandangan Ustaz? Ada yang seolah membenturkan dalam konteks hijrah, mana yang lebih baik, yang hijrah itu perform kita atau yang nilai tadi. Nah, kadang-kadang kan kelihatannya momen hijrah ada yang langsung secara tampilan gitu ya, mana yang didahulukan. Nah, ada pertanyaan seperti itu sama pertanyaan mana duluan ayam sama telur. Telur dulu atau ayam dulu. Nah, jadi itu. Nah, kalau jawaban saya dua-duanya harus
tampil berubah seiring selaras antara perubahan nilai norma dengan tampilan. Kan begini, kalau kita lihat misalnya ya kita tidak tampil, mungkin yang paling kentara itu yang wanita. Dari berhijab ke tidak berhijab, berhijab. Yang penting aku nilainya nilai Islam, niatnya Islam. Yang penting aku sholat, puasa, zakat, yang 5 rukun Islam aku kerjakan. Kalau hijab, nanti deh kan supaya nggak dibilang so alim, nanti aja lah. Nah itu salah juga. Atau sebaliknya, yang penting kita tampil supaya kita diakui ya sebagai muslim yang baik, taat. Tapi sholatnya kadang terlewat, kadang tidak jalan misalnya kan. Ya nggak boleh juga. Makanya tadi yang saya lihat dua-duanya, ya dua-duanya antara nilai yang dia pahami dia kemudian berubah, dan kemudian tampilan pun harus juga menyesuaikan yang sesuai dengan syariat. Nah jadi begini, kalau nilai rasanya mungkin banyak yang sepakat tidak ada perdebatan. Artinya nilai kebenaran itu jelas. Ini kebenaran. Ya Quran, Sunnah itu rujukan al-haq yang kita rujuk, dan itu insya Allah sama. Nah cuman dari segi tampilan, ya tampilan ini pun mungkin saya tidak akan membahas perdebatan, tapi ini sebagai satu fenomena. Biasanya yang laki tampilannya mesti mata kakinya kelihatan, ya kan? Mata kakinya kelihatan. Celananya itu harus celananya harus naik ke atas dari mata kaki itu senjang gitu ya. Harus berjenggot, harus berkopiah, harus berjubah. Saya rasa itu suatu hal yang saya tidak ingin masuk dalam perdebatan itu. Tapi selama dia yakini itu adalah baik, silakan. Tapi norma dan standar yang saya ingin sampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi saja. Aurat tertutup, tidak berbentuk, atau rapi, sopan dan sebagainya. Wanita pun juga ada anjuran-anjurannya ya, yang mesti dipakai yang bagaimana dan sebagainya. Itu insya Allah tidak masalah. Nah jadi itu yang mungkin kita tidak perlu memperdebatkan hal-hal yang seperti itu. Apakah berjenggot baru hebat, baru dia taat gitu kan, baru kelihatan hijrah. Saya rasa juga tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau berjenggot kan nggak semua juga orang bisa berjenggot. Saya nggak punya jenggot. Kalau jenggot saya keluar cuma dihitung berapa biji aja, jadi nggak bagus kan. Nah itu contohnya kan. Nah jadi tidak selalu demikian. Tapi yang penting tadi perubahan manawi. Saya sebutkan dulu ya, pantunnya 2 biji ya. Banyak gubuk di Bukit Tui, pondasinya goyah di tepi lurah. 4 bentuk hijrah manawi, hijrah iktiwadiyah, dan hijrah fitriyah. Anak 3 sedang kuliah berlipat-lipat memakai rupiah. Ada juga yang hijrah suriah, dan yang keempat hijrah suluhiyah. Nah, oke, silakan. Baik. Jadi teman-teman penyimak podcast BPU, kita tidak membenturkan ya apakah performa dulu, tampilan dulu, atau nilai, karena keduanya punya keterkaitan, jadi tidak untuk dibenturkan. Kata yang bagus, spirit hijrah. Spirit hijrah, saya rasa ini bagus juga dijadikan clue ya, keyword ya pada kesempatan ini.